semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Apa kabar kalian hari ini? Ibu Rahma berharap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran pertama. Apakah kalian pernah melihat saat ibu memasak? Ya, jika pernah, apa yang digunakan ibu saat memasak? Ya, benar sekali. Ibu memasak menggunakan berbagai macam bumbu supaya masakan terasa enak. Ya, bumbu-bumbu itu biasa kita sebut sebagai rempah-rempah. Indonesia kaya akan rempah-rempah, ya. Apa saja sih rempah-rempah yang ada di Indonesia? Ya, ada banyak sekali ya yang biasa digunakan oleh ibu kalian dalam memasak. Misalnya ada merica, kemudian ada lada, pala, cengkeh, dan masih banyak lagi. Karena kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah itulah yang mendorong bangsa Eropa datang menjelajahi Indonesia. Awalnya mereka hanya ingin mengambil rempah-rempah itu. Namun pada akhirnya apa yang terjadi? Apakah kalian tahu? Ya, hari ini kita akan mempelajari itu. Kita akan belajar bersama-sama apa sih latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia dan apa yang terjadi selanjutnya. Sebelumnya, Ibu akan memberitahu dulu apa yang akan kita pelajari hari ini dan apa tujuannya. Yang pertama, kita akan belajar tentang IPA, yaitu menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Dan yang kedua, IPS, kita akan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi bangsa Eropa datang melakukan penjelajahan ke Indonesia. Pada akhir abad 15, bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis yang mendarat di Malaka. Kemudian disusul yang kedua adalah bangsa Spanyol yang mendarat di Maluku. Dan yang ketiga adalah bangsa Inggris dan bangsa Belanda yang mendarat di Pelabuhan Banten. Lalu apa sih yang menjadi faktor-faktor pendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra hingga ke Indonesia? Ada 4 faktor yang melatar belakangi mereka melakukan penjelajahan samudra. Faktor yang pertama adalah adanya keinginan untuk mencari kekayaan atau biasa disebut sebagai gold. Apa sih kekayaan yang dimaksud? Nah, pada zaman dahulu, rempah-rempah itu sangat mahal harganya. Nah, maka mereka mencari di manakah negara yang memiliki banyak rempah-rempah, dan Indonesia adalah salah satunya. Faktor yang kedua adalah adanya keinginan untuk menyebarkan agama atau biasa disebut sebagai gospel. Pada zaman dahulu mereka meyakini bahwa agama yang mereka anut harus mereka sebarkan ke seluruh pelosok dunia. Dan faktor yang ketiga adalah adanya keinginan untuk mencari kejayaan atau biasa juga disebut sebagai glory. Mereka beranggapan bahwa semakin banyak negara yang dijajah, maka mereka akan semakin disebut sebagai bangsa yang jaya. Sedangkan faktor yang terakhir yang membuat mereka melakukan penjelajahan samudra adalah dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pada zaman itu sudah ditemukan kapal pesiar yang bisa menjelajahi samudra luas, kemudian juga sudah ditemukan berbagai senjata, dan yang terakhir sudah ditemukan kompas sehingga mereka bisa mencari arah yang mereka inginkan. Nah, dari keempat faktor yang tadi Ibu Rahma sebutkan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia awalnya hanya ingin mencari rempah-rempah. Mengapa? Karena pada kala itu, rempah-rempah sangat mahal harganya. Sebagai warga Indonesia, kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberikan kekayaan alam yang luar biasa banyaknya, sehingga negara lain saja sampai datang ke Indonesia untuk mencari kekayaan alam itu. Salah satu rempah-rempah Indonesia yang sangat terkenal adalah cengkeh. Pernahkah kalian melihat cengkeh? Cengkeh ditanam oleh para petani. Ketika sudah masak, maka cengkeh sudah siap dipanen. Cengkeh yang sudah dipanen oleh para petani itu kemudian akan dipanaskan di bawah sinar matahari atau dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan, apakah bentuk cengkeh masih seperti semula? Tentu saja tidak ya, cengkeh akan mengalami perubahan. Yang awalnya setelah dipanen itu berwarna hijau, setelah dikeringkan di bawah sinar matahari akan berwarna coklat. Hal itu membuktikan bahwa benda dapat berubah wujud karena terkena energi panas atau kalor.
Tetapi apakah semua benda dapat berubah wujud jika terkena panas? Nah, sekarang mari kita ingat-ingat pengelompokan benda berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, banyak sekali contoh benda padat yang ada di sekitar kita, misalnya meja, kursi, almari, dan masih banyak lagi. Lalu apa contoh benda cair di sekitar kita? Banyak juga ya, ada air minum, ada minyak goreng, madu, dan sebagainya. Lalu benda gas? Ya, setiap hari kita menghirup oksigen. Nah, oksigen itu juga termasuk sebagai benda gas. Lalu ada nitrogen. Nitrogen itu yang biasa dipakai untuk ban sepeda motor atau ban mobil, ya. Dan masih banyak sekali contoh benda gas lainnya. Setiap benda memiliki sifat masing-masing. Mari kita lihat apa sifat masing-masing benda tersebut. Dari pembelajaran hari ini, kita mengetahui bahwa tujuan awal bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah hanya untuk mencari rempah-rempah. Dan yang kedua, kita juga mengetahui bahwa pengelompokan benda berdasarkan wujudnya ada 3, yaitu benda cair, benda padat, dan benda gas. Nah, sekarang silakan kalian mencoba untuk mengerjakan soal evaluasi yang telah Ibu sediakan. Silakan kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Nah, bagaimana? Sudah selesai mengerjakan soalnya? Mudah bukan? Ya, jika sudah selesai, fotolah hasil jawabanmu dan kirimkan ke Google Classroom kelas 5C, kelas kita, ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat.